anion saja. Dan kalau mixed bed berarti dalam satu kolom itu dicampur, ada resin kation, ada resin anion. Nah, kedua tipe kolom resin di atas tadi bekerja pada dua sistem demin yang berbeda. Jadi dia bisa sama-sama bekerja pada multi-stage, atau yang satu lagi adalah mixed bed demin namanya ya. Yang pertama multi-stage ya. Jadi di sini pada awal proses demin multistage, air akan melewati resin kation untuk mengikat ion-ion mineral positif. Proses ini diikuti dengan pelepasan ion H+ ke dalam air ya, H+ yang ada dalam resin ya. Jika R dan K2+ berturut-turut adalah molekul ion resin dan ion mineral positif si K2+ ini, maka reaksi ion exchange yang terjadi yaitu R-nya di sini tadi apa? Resin ya. H+-nya itu adalah ion mineral positif kayak Ca, Mg dan lain-lain ya. Jadi di sini yang terjadi resin ditambah mineral menjadi resinnya mengikat mineral dan dilepaskan H+. Nah, ion kalsium yang terlarut dalam air biasanya berbentuk kalsium bikarbonat CaHCO3 2 kali. Pada saat ion kalsium diikat oleh resin, kalsium bikarbonat akan terpecah membentuk molekul air dan karbon dioksida ya kalau dia bikarbonat. Jadi di sini R ini adalah resin ya. Kalau dia Ca-nya berikatan sama bikarbonat, maka reaksi yang terjadi resin mengikat Ca 2+-nya, kemudian dilepaskanlah hidrogen dan CO2. Nah, jadi kalau dia ada bikarbonat, biasanya akan dihasilkan CO2. Oleh sebab itu, biasanya dalam suatu kolom itu dilengkapi dengan CO2 removal ya, karbon dioksida removal, supaya dia tidak ikut-ikut ke kolom resin yang berikutnya, dia dilepaskan ke udara gitu ya. Itu juga salah satu fungsi setelah dicuci itu dibersihkan disemprotkan udara ya. R udara itu maksudnya udara bertekanan ya, supaya diantaranya selain dia mengangkat sisa-sisa H2O, dia mengangkat sisa-sisa CO2 gitu ya. Nah, misalnya di sini ada nih kombinasi kolom resin, kation, anion serta sistem pembuangan CO2 ya. Jadi ada air baku, bahan baku air masuk ya melalui suatu cation exchanger. Nah, di situ bisa terjadi ini ya. Nah, ada CO2 yang dihasilkan kemudian dibuang ke udara. Ya, caranya dengan ditiupkan udara ya supaya CO-nya tuh ringan gitu terus keluar. Kemudian baru dia dipompa berikutnya ke anion resin. Nah, jadi yang keluar di sini deionized water out. Jadi air yang sudah dilakukan deionisasi atau dihilangkan ion-ionnya terutama ion mineral ya. Di proses seperti ini umum ya, sangat umum. Yang lain ini adalah alat-alat kontrol ya. Kemudian ion H+ yang lepas ke dalam air akan berikatan dengan anion terlarut dalam air sehingga reaksi ion hidrogen tersebut akan menghasilkan asam kuat seperti asam sulfurik, hidroklorid, dan seterusnya. Untuk menghilangkan keasaman ini, air dialirkan lebih lanjut ke resin anion. Jadi kalau didahului dengan resin kation, kemudian dilanjutkan ke resin anion. Nah, saat melewati resin anion, ion negatif yang larut dalam air akan terikat oleh molekul resin diikuti dengan terlepasnya ion wahamin. Nah, jika A adalah ion negatif yang terlarut di dalam air, maka reaksi yang terjadi pada resin anion adalah ini ya, jadi resinnya berikatan dengan OH-. Nah, ini adalah yang akan kita ambil, pertukarkan. Resin bereaksi dengan A, jadi R2A dan dilepaskan OH- ya. Jadi biasanya dia memang berpasangan nih, resin kation sama resin anion ya. Pada akhirnya H+ dan OH- tadi akan membentuk molekul air yang baru ya. Jadi gini, jadi biasanya dia multi stage memang. Jadi ada kation resin, ada anion resin, masing-masing akan memberikan servis yang berbeda ya. Nah, tadi ya. Jadi kalau dalam yang di gambar yang awal tadi kita lihat masuknya dari sini, yang jelas dia masuknya dari atas ya. Nah, kemudian dipisahkan tadi mineralnya, kemudian dilewatkan lagi ke yang anion ya. Setelah dibuang CO2 yang terbentuk. Jadi multi-stage. Bentuk yang lain, yang kedua adalah menggunakan kolom resin anion kuat dan lemah. Jadi kalau ini
strong semua ya. Kemudian yang kedua ini menggunakan anion kuat dan lemah. Nah, kenapa ini disukain? Karena dengan sistem ini menghasilkan kualitas output yang sama dengan hanya menggunakan satu resin anion. Keuntungan sistem ini yaitu lebih ekonomis ya saat harus mengikat anion-anion kuat. Kenapa? Karena pada saat proses reagentnya cukup menggunakan NaOH pekat yang keluar dari kolom resin kuat ya. Itu sudah cukup untuk meregenerasi anion yang resin yang lemah gitu ya. Jadi mana yang dipilih itu tergantung pada karakter air yang akan diolah. Apa itu isinya di situ apa aja itu akan menentukan resin apa yang kita pilih gitu ya. Nah, jadi kalau dia perpaduannya adalah kolom resin anion kuat dan lemah ya, maka larutan NaOH nih ya untuk menghadapi anion kuat larut dalam air dengan jumlah yang sama, jumlah larutan NaOH yang dibutuhkan untuk meregen dua anion resin tersebut lebih sedikit dibandingkan NaOH yang meregenerasi sistem dengan satu anion resinnya. Makanya lebih disukai dia anion kuat dan anion lemah. Nah, alasannya apa tadi? Menghemat ya, untuk menghemat. Ya. Jadi dia seperti ini bisa nih. Jadi weak base anion resin ya, pakai satu aja gitu ya. Kemudian dipadukan dengan strong acid anion sama strong base anion ya. Jadi tidak dipakai weak acid lagi ya, cukup satu weak base aja. Oke. Nah, tipe yang kedua adalah mixed bed demin. Jadi pada beberapa kebutuhan industri terkadang dibutuhkan tidak satu tahap proses. Jadi perlu beberapa proses bahan baku air dilewatkan sampai 2 atau 3 anion ya. Nah, untuk meringkas proses, maka setiap stage pertukaran ion itu digunakan satu kolom resin yang berisi resin kation dan anion sekaligus gitu ya. Pada akhir proses akan didapatkan air dengan kualitas yang sangat murni. Cuma lebih kompleks sistemnya ya. Sistem ini sangat cocok digunakan pada pabrik pengguna boiler bertekanan tinggi serta industri elektronik untuk mencuci kebutuhan transistor dan komponen elektronika lainnya. Jadi dia jadi satu nih. Jadi dalam bed ini digabung sama dia ya. Jadi nanti proses reagentnya pun dilakukan bertahap. Jadi reagent untuk yang anion, resin, reagent untuk yang cation resin. Nah, jadi untuk proses reagentnya jika keseluruhan molekul resin telah mengikat ion sasaran, maka resin dikatakan telah mencapai titik jenuh ya. Ditandain misalnya pH-nya nggak berubah lagi gitu. Harusnya kan di situ ada pelepasan H+, ada pelepasan O, itu bisa dikontrol diukur pH-nya gitu. Ketika dia masuk dan keluar pH sama berarti dia nggak bekerja lagi gitu ya. Nah, untuk dapat menggunakan kembali resin tersebut, maka perlu dilakukan proses regenerasi. Nah, ini adalah tahapan umum proses resin yang single ya. Single bed baik anion ataupun cation ya. Itu yang pertama lakukan pencucian resin backwash. Berarti kalau dia aliran dari atas, dia disemprot dari bawah gitu ya. Dengan mengalirkan air berlawanan dengan arah aliran normal treatment. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran ya. Kemudian injeksi regeneran. Nah, tergantung tipenya ya. Jadi bisa H2SO4 atau NaOH. Nah, yang telah dilarutkan dengan air yang berkualitas ya, yang nggak ada mineralnya ya ke dalam kolam resin. Kemudian regeneran harus mengalir pada kecepatan yang cukup sehingga waktu kontak jangan terlalu lama gitu ya. Kemudian alirkan air murni ke dalam kolom. Jadi setelah proses dengan regeneran selesai, alirkan air murni ke dalam kolom dengan kecepatan yang sama juga dengan tahap yang sebelumnya. Jadi dibilas tapi pembilasan ini untuk menghilangkan sisa regennya. Nah, terakhir bilas resin dengan mengalirkan air demin dengan kecepatan yang sama juga sampai outputnya itu sesuai dengan kualitas diinginkan, misalnya pH tertentu misalnya ya. Kenapa harus air demin sebagai pembilasan akhir? Kalau dia pakai air demin berarti dia kena ada mineral yang nyangkut lagi di situ. Jadi harus pakai air yang tidak mengganggu kondisi yang sudah diregenerasi tadi ya. Makanya pakai air demin. Nah, itu untuk single kolom. Jadi dia cuma bed cation atau anion saja. Nah, kalau untuk yang meregen resin mix bed membutuhkan tahapan lebih banyak karena dalam satu kolom ada 2 macam resin. Nah, jadi dia backwash dulu ya.
untuk memisahkan resin kation dengan resin anion. Kemudian hentikan backwash dan tunggu hingga butir-butiran resin mengendap. Jika diperlukan, buang air dalam kolom ya. Kemudian injeksikan NaOH yang telah dilarutkan ke dalam air demin NaOH pekat ya sebagai apa tuh reagentnya. Perekanan NaOH dari kolom dengan mengalirkan air pelarut ke dalam kolom. Kemudian dilakukan injeksi larutan asam pekat. Nah, jadi dia satu-satu melakukannya gitu ya. Keluarkan larutan asam pekat ya, dengan mengalirkan air pelarut ke dalam kolom pakai air, misalnya air akan larut dalam asam sulfat ya, asam sulfatnya keluar. Terus buang air hingga mencapai level setara dengan butiran resin, artinya jangan sampai ada yang tersisa. Kalau tersisa dia jadi pengaruh ke resinnya gitu ya. Kemudian aduk resin dengan menghembus secara terkompresi, artinya bertekanan ya, atau nitrogen bertekanan. Kemudian isi kembali kolom dengan air demin. Kemudian lakukan pembilasan terakhir hingga didapat kualitas output yang sesuai dengan spek. Nah, ini salah satu contoh aja. Jadi kalau dia kation, maka yang meregenerasi dia adalah acid ya. Kalau dia anion, yang meregen dia adalah positif. Ya. Kalau dia mixed bed, berarti dua-duanya dipakai ya. Jadi dia dalam satu rangkaian ini nih biasanya sudah ada. Jadi otomatis semuanya ya ketika ditenggarai sudah jenuh, maka biasanya dia bentuknya tuh paralel gitu ya. Jadi kalau yang satu jenuh, maka alirannya supaya bisa treatment secara kontinu. Kalau dia alirannya kontinu, maka kalau yang satu sudah jenuh, maka dia akan pindah ke yang satunya gitu ya. Jadi yang satunya itu diregenerasi, yang satu diregenerasi, maka yang satunya bisa dipakai gitu ya. Jadi ada dua, biasanya dia sepasang supaya tidak mengganggu proses secara kontinu. Jadi yang satunya sudah selesai regenerasi, kalau yang satunya udah jenuh dia tinggal pindah lagi, tinggal diatur aja alirannya. Gitu ya. Nah, ini saya lebih ingin menceritakan proses regen di sini ya, karena kalau di urutannya di dalam PPT tadi kurang jelas ya. Ya, jam berapa ini? 2:30. Apalagi tadi ya, saya sampai mana tadi? Oh ya. Kemudian yang terakhir ya, tentang desalinasi ya. Jadi untuk memperjelas tadi, silakan videonya nanti bisa ditonton. Kalau waktu yang mungkin sekarang kita bisa juga saksikan sama-sama. Oke, yang terakhir bahan tentang desalinasi ya. Pernah dengar desalinasi? Belum. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Berkaitan dengan apa dia yang pernah dengar? Ada di TV. Hah? Di Pertamina gitu. Kayak di Pertamina. Oh, yang lepas pantai ya? Ya. Oke. Ini ya kalau dia yang mengolah ada refinery di Arab tuh, dia pakai pasti desalinasi ya, karena dia nggak ada sumber air tawar ya. Jadi dia ambilnya dari laut. Oke. Jadi desalinasi air laut menjadi air tawar ya. Salah satu cara untuk mendapatkan sumber air yang layak untuk keperluan hidup sehari-hari adalah dengan mengolah air laut menjadi air tawar kan. Industri juga membutuhkan air yang disediakan oleh bagian utilitasnya. Nah, proses pengolahan air laut menjadi air tawar itu lebih dikenal dengan istilah desalinasi. Jadi saltnya itu diambil. Kalau mineral kan demin, ya. Kalau desalinasi berarti garamnya diambil. Yaitu mengurangi kadar garam yang tergandung pada air laut sampai pada level tertentu sehingga air laut tersebut layak untuk dipergunakan seperti halnya air tawar, ya. Nah, jadi industri-industri itu yang dia memang tidak punya sumber air tawar di daerah gurun ya, di Australia juga ada daerah gurun di sana ya. Untuk beberapa industri yang dia milikin, maka airnya itu diambil dari air laut ya. Kenapa? Adanya itu kalau dia mau ngambil dari air sungai malah lebih mahal.
jauh gitu ya. Ngambil dari air bawah nggak ada juga air tanahnya, kejauhan juga. Akhirnya yang lebih murah adalah air lautnya, dihilangkan kadar garamnya gitu ya. Nah, jadi desalinasi adalah proses pengurangan kandungan mineral atau salinitas air. Kapan dilakukan? Nah, jika sumber air yang digunakan sebagai air prosesnya itu ataupun air minum itu mengandung mineral dari sumber air yang lain yang sangat terbatas, maka diambillah dia ya, walaupun dia ada kandungan garam atau mineral yang sangat tinggi. Prinsipnya adalah penguapan ya. Jika larutan garam dipanaskan sampai titik didih, maka akan terbentuk uap yang bebas garam. Garamnya tinggal maksudnya ya. Dan larutan sisa penguapan yang lebih pekat. Jadi ada larutan lain yang dia kadar garamnya menjadi sangat tinggi. Nah, uap yang terbentuk kemudian didinginkan sehingga diperoleh air bebas garam yang siap pakai. Jadi kalau air laut kita uapkan, kan yang menguap air ya, H2O. H2O yang terbentuk itu dikondensasikan, didinginkan sehingga terbentuk lagi titik-titik air ya. Nah, itu jadi air yang bebas garam gitu ya. Nah, pemilihan proses ini terutama bergantung pada kualitas ya. Jadi beberapa proses ya, nanti setelah ini ada beberapa proses yang pemilihannya itu tergantung pada kualitas dan kuantitas air produk yang diinginkan, tergantung sifat air umpannya dan tentu saja keekonomian proses ya. Nah, ini ya. Ini pemilihan proses untuk kualitas air umpan dan produk ya. Di sini kalau air umpannya itu sampai dengan 10.000 ya, bukannya minus, sampai dengan 50.000 ppm salinitasnya, maka kalau dengan proses evaporasi atau destilasi yang dilanjutkan dengan destilasi ya, dia bisa mencapai salinitas air produknya tuh sangat bagus ya, jadi 2 sampai 50 ppm sisanya tadi. Nah, kalau dia bisa juga digunakan RO ya. Kalau umpannya itu 1.000 sampai 50.000, namun produknya cuma bisa mencapai 100 sampai 500 ya ppm. Freezing nih lebih luas ya, 5 sampai 50.000. Salinitasnya 300 sampai 500. Kemudian elektrodialisis 300 sampai 500 juga. Jadi memang yang bisa mencapai kemunian yang lebih tinggi itu adalah menggunakan proses evaporasi. Jadi memang ditinggalkan garamnya gitu ya. Apa bedanya air laut sama air tawar? Selain rasanya. Nanti saya tanya apa bedanya rasanya, Bu? Lah iyalah, namanya juga air laut sama air tawar ya. Apa bedanya? Tentu saja kandungan garamnya dulu ya. Jadi air laut itu kandungan garamnya sampai 3,5%. Sementara air tawar tidak mengandung kadar garam. Misal pun ada, dia sangat kecil, tidak terdetek, jadi rasanya pun nggak ada. Gitu ya. Selain itu, kuantitasnya ternyata air laut itu sampai 97%, di mana air tawar itu cuma 3%. Nah, jadi kalau kamu bisa menemukan metode yang murah ya untuk merubah air laut menjadi air tawar, nah itu jadi bisnis tuh. Bisnis yang menguntungkan ya. Karena yang paling banyak tersedia melimpah itulah air laut, terutama di tempat-tempat yang dia memang nggak ada air tawar ya. Kalau di Indonesia banyak air tawar di mana-mana, kamu mau menawarkan suatu metode ngerubah air laut ke air tawar ya mungkin kurang laku ya. Tuh. Terus kepadatan. Jadi air paut itu lebih padat ya karena adanya kandungan garam tadi ya, sehingga menambah masanya. Jadi raw-nya itu berbeda memang dibandingkan dengan air tawar, makanya dia itu tidak bercampur ya. Kalau tidak diaduk dia nggak bercampur. Kemudian kandungan ion, tentu saja air laut ionnya lebih besar daripada air tawar. Bahkan dia apa nih, melimpah ya, terutama ya NaCl ya, natrium, klorida, magnesium, sulfat dan kalsium. Kalau di air tawar kandungan ion larutnya lebih rendah. Kemudian kandungan unsur kimianya juga otomatis ya, karena kandungan ionnya berbeda berarti tentu saja kandungan unsurnya berbeda ya. Kalau di air laut tentu saja dominannya NaCl ya, tapi ada juga magnesium di situ ya. Kalau air tawar dia lebih ke
Bahkan ada krom di sini. Kalau air laut dia tawar tuh lebih ke seng, timah gitu ya, tembaga gitu ya, kan nggak ada kan di sini ya. Nah, ya. Zat kapur karena dia yang melewati batu-batuan itu sehingga ini yang terbawa gitu ya. Kalau di air tawar. Oke. Nah, sekarang ukuran yang biasa digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya kadar garam dalam air laut adalah ppm tadi ya, dan digolongkan dalam 3 bagian, yaitu kalau dia kadar garam rendah itu antara 1000 sampai 3000, sedang antara 3000 sampai 10.000, dan tinggi itu sampai dengan 3000 ppm. Nah, sedangkan air laut yang bergaram di bawah 1000, air laut tetap ya, itu dikategorikan sebagai air tawar atau freshwater yang layak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ya. Jadi yang dia tidak terlalu berasa gitu ya, bisa dikategorikan sebagai freshwater. Nah, semakin tinggi kadar garam, akan semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Oke, di sini ada 2 proses saja yang akan diperkenalkan. Ya, banyak sebenarnya, ada filtrasi membran dan lain-lain. Namun proses destilasi evaporasi itu paling umum ya. Kenapa tadi? Dia bisa mencapai ppm yang sangat rendah ya. Jadi di sini ada 2 yang paling umum digunakan. Yang pertama multi stage flash distillation system dan reverse osmosis system. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sederhana ya. Untuk sistem yang multi flash distillation ini, sistem ini merupakan pengembangan dari sistem destilasi yang biasa, yaitu air laut dipanaskan untuk menguapkan air laut, dan kemudian uap air yang terbentuk ya dikondensasikan untuk memperoleh air tawar yang ditampung di tempat yang terpisah ya, sebagai hasil dari proses destilasi dan dikenal sebagai air destilat gitu ya. Nah, pada sistem bertingkat ya, kalau tadi kan baru prinsip kerjanya. Pada sistem destilasi bertingkat atau multi-stage flash ini, air laut itu dipanaskan berulang-ulang, di mana pada setiap tingkat destilasi, tekanan pada tingkat sebelumnya itu dibuat lebih rendah daripada tingkat berikutnya. Jadi pada yang berikutnya itu dia bisa ngalir otomatis ya, karena tekanan pada yang berikutnya itu lebih rendah. Nah, ini contoh gambar multi-stage, S-nya apa ya? Multi-stage, S-nya tuh stage. Multi-stage flash distillation yang disederhanakan, yang aktualnya dibangun sampai lebih dari 10 tingkat. Ya, di mana tingkatan yang berikutnya tekanannya itu lebih rendah. Ini ya, typical flow diagram yang one stroke multi-stage flash plant. Nah, kurang jelas ya. Tapi bisa dilihat bagannya yang jelas di sini ya, ada freshwater nih, di sini ada brine pump, jadi yang air yang lebih kental, kadar garamnya. Nah, ini seawater ya. Nah, jadi inputnya ini yang hijau ini ya, yang hijau ini dia panasin dulu, kemudian dalam sistem multi stage-nya itu ada bagian pendinginan ya, di mana dia akan terkondensasi nih. Yang panas tadi kondisi di sini dingin, dia akan terkondensasi, kemudian hasil kondensatnya itu ditampung. Nah, ini keluar di sini ya. Jadi evaporator dibagi dalam beberapa stage ya. Gambar di atas memperlihatkan 4 tahap evaporator, 4 tingkat walaupun aslinya bisa sampai 10. Setiap tahap selanjutnya dibagi dalam menjadi flash chamber yang merupakan ruangan yang terletak di bawah pemisah kabut. Ini pemisah nih maksudnya. Dan bagian kondenser yang terletak di atas pemisah kabut. Nah, jadi ada kondensasi di sini ya. Ini bagian kondensasi. Jadi pemisahnya tuh ini pemisah. Nah, ini ruang kondensasinya tadi ya, di mana ruang ini dingin. Nah, padahal air lautnya tuh yang masuk tadi sudah dipanaskan dulu ya. Oke. Air laut dialirkan dengan pompa ke dalam bagian kondenser melalui tabung penukar panas tadi ya, di penukar panas. Dan hal ini menyebabkan terjadi pemanasan air laut oleh uap air yang terjadi dalam setiap flash chamber. Kemudian air laut selanjutnya dipanaskan dalam pemanas garam dan kemudian dialirkan ke dalam flash chamber tahap pertama.
Nah, yang penting ya adalah setiap tahap itu dipertahankan dengan kondisi vakum tertentu, ya, dengan alat sistem fan injector, dan beda tekanan antara tahap-tahap dipertahankan dengan sistem fan orifice. Jadi dia semuanya tuh mengatur valve fan-nya ya. Ada yang untuk injektor, ada yang untuk pengeluaran, ya, ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Yang terdapat pada fan penyambung pipa yang disambung di antara tahap-tahap. Ya, jadi dia sebenarnya itu vakum, terus tekanan berikutnya dibuat jangan terlalu tinggi gitu ya. Nah, air laut yang telah panas tadi, yang masuk tadi dipanaskan, setelah panas dia mengalir dari tahap temperatur tinggi ke temperatur rendah melalui suatu pipa kecil antara setiap tahap yang disebut brine orifice tadi. Sementara itu, penguapan tiba-tiba terjadi dalam setiap chamber karena dia masuk itu dalam keadaan panas. Dalam chambernya itu ada kondenser didinginkan. Nah, jadi dia terjadi penguapan tiba-tiba di situ. Dan air laut pekat dikeluarkan dari tahap terakhir menggunakan pompa garam. Nah, jadi yang ini yang brine pumpnya ya. Nanti di sini kan menguap nih. Jadi di sini makin kental kadar garamnya, kemudian dipompa keluar. Terus uap air tadi mengalir, uap air yang terjadi dalam setiap flash chamber ya, di mana terjadi tadi flash ya. Makanya disebut dengan multi stage flash distillation karena ada penguapan tiba-tiba ya atau flash evaporates. Nah, uap air yang terjadi dalam flash chamber pada setiap tahap itu mengalir melalui pemisah kabut dan mengeluarkan panas laten ke dalam tabung penukar panas. Sementara air laut mengalir melalui bagian dalam dan kemudian uap berkondensasi. Air kondensasi tadi dikumpulkan dalam penampung dan kemudian dipompa sebagai air tawar. Nah, ini ya. Jadi dia ditampung, kemudian dipompa keluar. Oke. Oke, untuk proses yang kedua yaitu RO system ya. RO atau osmosis yang terbalik, reverse itu kan kebalikan ya, adalah sebuah istilah teknologi yang berasal dari osmosis. Osmosis adalah fenomena alam dalam sel hidup di mana molekul solvent, biasanya air, biasanya kan dia harusnya mengalir dari daerah konsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi melalui sebuah membran, gitu ya. Jadi di sini solventnya biasanya air. Nah, reverse osmosis adalah sebuah proses pemaksaan karena harusnya kan mengalir itu dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, di sini dari tinggi ke rendah sehingga dia harus dipaksa gitu ya. Nah, di sini RO sebuah proses pemaksaan suatu solvent dari sebuah daerah konsentrasi solut tinggi melalui sebuah membran ke sebuah daerah solut rendah dengan menggunakan tekanan yang melebihi tekanan osmotiknya. Desalinasi yang menggunakan sistem ini lebih kompleks jika dibandingkan dengan sistem RO yang digunakan untuk memurnikan air tawar ya. Ada yang untuk air minum tuh bisa pakai RO ya. Nah, sistem RO yang dipakai dalam desalinasi, air laut yang akan diolah itu diperlukan pengelolaan awal dulu sebelum diteruskan ke bagian RO karena masih mengandung partikel padatan tersuspensi mineral, plankton dan lainnya. Jadi beda dengan air untuk yang air murni ya. Jadi dia memang khusus di situ mungkin RO itu bisa untuk membuat kualitasnya itu lebih baik ya. Yang masuknya itu sudah baik, keluarnya lebih lagi mencapai spek tertentu. Tapi kalau untuk desalinasi bahan baku yang akan diolah nih PR-nya banyak gitu ya. Bukan hanya TSS saja tapi kandungan salt tadi. Oleh sebab itu biasanya kalau untuk desalinasi RO ini ada pengolahan awal ya supaya tidak merusak, tidak cepat rusak RO-nya itu karena mahal. Apa saja pengolahan awalnya? Jadi ada pre-treatment, ada primary ya. Jadi kalau tahap awal melibatkan proses fisik ya, tujuannya menghilangkan suspended solid dan minyak ya dalam aliran air limbah. Nah, beberapa proses misalnya screen and grade removal. Jadi yang besar-besar itu pasti harus dipisahkan dulu ya, pakai screening, lebih besar dari filtrasi ukurannya ya. Kemudian proses ekualisasi dulu, penyimpanan, dan tadi kalau ada minyak harus dipisah dulu. Nah, ini proses fisik ya. Baru pengolahan tahap pertama, primary treatment. Kalau memang masih kurang, boleh pakai secondary treatment gitu ya. Yang penting yang masuk ke dalam
proses RO-nya itu sendiri, jadi jangan sampai membuat kerugian gitu ya. Nah, untuk primary treatment pada dasarnya pengolahan tahap pertama ini masih memiliki tujuan yang sama dengan pengolahan awal. Perbedaannya yaitu pada proses yang berlangsung. Nah, pada primary treatment itu mulai boleh ada penambahan bahan kimia ya. Jadi proses yang terjadi misalnya neutralisasi, chemical addition and coagulation. Jadi kalau ada solid yang masih sulit dipisahkan, berarti solid itu halus solidnya ya, maka dia harus kasih koagulan dulu misalnya, flotasi, sedimentasi dan filtrasi. Nah, jadi dari sudah dilakukan pre-treatment, baru masuk ke dalam membran. Karena dia di sini harus dipaksa melewati suatu semi permeable, maka tekanannya harus tinggi ya supaya dia bisa melewatin itu ya. Jadi setelah melalui tahap pre-treatment, air laut disalurkan dengan pompa yang bertekanan tinggi sekitar 55 sampai 85 bar. Satu bar itu hampir sama kayak 1 atm ya. Bergantung dari suhu dan kadar garam. Nah, air yang keluar berupa air tawar dan air yang berkadar garam tinggi atau brown water. Jadi yang keluar itu ada air yang tawar ya ke post treatment dan air yang berkonsentrasi garam tinggi atau brine concentrate atau brine water. Air tawar ini selanjutnya dialirkan ke tahap post treatment untuk diolah kembali agar sesuai dengan standar diinginkan. Jadi di sini cuma baru proses desalinasinya. Sedangkan yang brine water itu dia masih memiliki tekanan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu tekanan yang tinggi ini dimanfaatkan oleh energy recovery device ya untuk membantu pompa bertekanan tinggi. Jadi masih dimanfaatkan tekanan tinggi dari cairan yang dibawa di sini untuk membantu supaya pompa ini tidak membangkitkan tekanan seluruhnya dari air yang masuk. Jadi ada air yang dari proses yang sudah ada itu dicampur di sini sehingga air yang bertekanan sudah ada, tinggal menambah tekanan dari fresh waternya aja. Jadi maksudnya itu untuk membantu pompa yang bertekanan tinggi sehingga tidak terlalu besar memakan daya listrik. Nah, karenanya desalinasi dengan teknologi RO ini dianggap yang paling rendah konsumsi daya listriknya di antara sistem desalinasi yang lain karena dia memanfaatkan sisa tekanan dari air yang diolah itu ya untuk membantu kinerja pompanya. Oke. Nah, inilah desalinasi ya. Proses desalinasi. Jangan tidak tahu ya apa yang dipisahkan, contoh-contoh alatnya apa saja gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga teman-teman. Maaf Bu, kalau seandainya pertanyaan saya ini agak keluar dari materi. Jadi dari RO sama yang destilasi peringkat tadi, kira-kira garamnya itu bisa digunakan balik enggak Bu? Karena garam yang terbentuk. Kalau kita, iya Bu. Karena ini Bu, apa namanya? Kalau Rizky lihat begitu ya Bu, di Indonesia ini kualitas garamnya itu kan kurang begitu ya Bu. Nah, dan juga ini tuh berimbas pada petani garam gitu Bu. Karena kalau kita lihat di media, petani garam itu dia tuh di framing ekonominya kurang begitu Bu. Nah, maksud di situ bisa nggak Bu, kalau seandainya dari usaha kita untuk desalinasi air laut ini, garamnya itu kita gunakan atau prosesnya itu kita gunakan untuk membantu para petani itu, garam itu Bu, supaya mereka bisa lebih baik gitu. Oh ya. Terima kasih Bu. Iya ya. Oke, makasih Rizky dari UNES ya. Garamnya bisa dipakai garam ya? Ya maaf Bu, Rizky dari Unsri Bu. Oh Rizky. Rizky yang lagi Bu. Oh iya ya. Soalnya yang di layar saya kebetulan Rizky ada. Ternyata dia diam aja. Oke, sorry Rizky Ikhwan. Kamu Rizky apa namanya? Habibillah Bu. Oh Rizky Habibillah. Pakai kacamata ya. Rizky Ikhwan nggak pakai kacamata ya. Oke, karena saya pakai share screen, saya melihatnya terbatas ya. Cuma ada beberapa yang kelihatan di tampilan saya. Ya Rizky, kamu dari mana? Surabaya, bukan? Rizky Habibillah dari Ogan Ilir Bu. Oh kan Ilir. Kirain kamu tahu pernah ngelihat petani garam gitu ya.
Ya, jadi pertanyaannya garam yang dihasilkan dari kedua proses ini apakah bisa dimanfaatkan sebagaimana hubungan dengan petani garam gitu ya. Saya juga pernah ngeliat itu di TV soal petani garam itu ya. Jadi kembali lagi ke perhitungan ekonomi ini kalau menurut saya ya. Garam-garam yang dihasilkan melalui proses ini itu tidak dimanfaatkan memang. Jadi beda dengan garam yang sengaja ditambak ya. Artinya memang sama petani garam itu proses sama sebenarnya. Dia mengurangi kandungan air ya supaya dapat garamnya tapi dengan cara dijemur. Dijemur cumannya dijemur supaya kering gitu ya. Kering nanti ada dapatkan garam. Nah, karena metodenya seperti itu makanya garamnya kotor. Jadi dia nggak dipisahkan langsung dari laut itulah ya. Jadi kalau garam yang seperti itu sebenarnya karena banyak kotoran ya, harganya murah gitu. Kecuali kalau garam yang ada yang sudah diproses ya, pakai di refine lagi, ukurannya lebih seragam ya, kemudian ditambahin yodium, akhirnya harganya mahal. Nah, jadi sebenarnya lebih kalau terkait petani garam lebih karena memang proses pengolahan yang dipakai ya. Ketika dia petani biasa, ya itu tadi dia nggak pakai teknologi, dia cuma dijemur aja. Jadinya garam kasar, istilahnya murah meriah harganya ya. Ya nggak, garam yang kasar itu kan ukurannya nggak sama kan, agak kotor gitu ya. Nah kalau yang garam yang di supermarket yang ada iodiumnya kan lebih putih warnanya ya. Nah itu hasil dari setelah diolah dan ada industrinya gitu ya. Nah, makanya jadi harganya nggak bisa bersaing dengan yang garam diproduksi sama rakyat. Nah, mungkin ya perbaikannya itu justru petani rakyatnya itu yang dikasih pelatihan misalnya gimana cara mengolah itu walaupun tidak sebagus yang dihasilkan industri namun lebih inilah meningkat nilai jualnya misalnya gitu ya pakai teknologi tepat guna seperti apa gitu ya. Jadi memang beda beda kelas. Nah, kalau yang dihasilkan dari proses-proses ini umumnya ini kan dilakukan oleh industri yang jauh dari air sungai. Artinya memang di lingkungan industri itu yang ada air inilah. Ya, berarti dia memang jauh dari pemukiman. Sehingga apa? Garamnya itu bukan untuk konsumsi, bukan untuk dijual lagi gitu. Karena ketika membawa garam hasil dari proses ini nih di tengah gurun misalnya atau di lepas pantai begitu dibawa pulang dibawa ke daerah populasi manusianya banyak, itu malah ongkos tersendiri gitu ya. Jadi malah tidak menguntungkan gitu ya. Jadi memang tujuannya bukan untuk dijual ya, bukan untuk dijual. Tapi paling kalau yang saya dengar brand water ini misalnya dia diambil ya, misalnya tadi ada MGOH ya, dijadikan pernah dengar nggak hidrotalsit? Jadi untuk obat mah misalnya ya, yang ada OH-OH kayak MGOH gitu ya. Jadi dia dipakai untuk itu, dimanfaatkan untuk itu. Lebih ke sana pemanfaatannya, misalnya ada brine water. Jadi dia merupakan sebenarnya itu dia jadi limbah ya. Limbahnya pabrik desalinasi sebenarnya garam-garaman ini ya. Dia tidak untuk konsumsi yang manusia itu biasanya bukan untuk konsumsi untuk garam makanan, garam makan bukan ya. Kemudian pun dia tadi letaknya itu jauh ya. Kayak yang di eh, pengolahan minyak ya refinery itu yang di Yordan, di negara Arab sana yang jauh dari yang memang sumber air itu susah. Nah, kan nggak mungkin tuh garamnya dibawa ke sana malah berarti ongkos ya bawa garam dari pinggiran laut yang mengolah minyak bawa garam ke pemukiman itu menjadi kerjaan gitu ya. Nah, jadi dia memang tidak untuk diolah menjadi garam yang dikonsumsi. Nah, kalau di Indonesia misalnya pun ada beberapa pengolahan desalinasi yang saya tahu tadi pemanfaatannya nih yang untuk garam-garam yang dipisahkan lebih ke tadi bukan untuk dikonsumsi juga ya paling diteliti tadi ada penelitian jadi paling dia dicampur untuk campuran apa seperti itu ya tapi bukan untuk dikonsumsi. Belum pernah saya membaca jurnal atau literatur yang dia memanfaatkan brine water ya berarti sisa dari proses desalinasi itu untuk dikonsumsi ya. Jadi lebih ke penelitiannya untuk pemanfaatan yang lain. Campuran gipsum misalnya kalau gipsum untuk perlu ini ya
untuk material. Jadi lebih ke material pemanfaatannya ya. Kemudian beberapa yang terakhir itu saya baca tadi untuk obat-obatan. Jadi diambil. Jadi dia harus pemisahan lagi, kan garamnya macam-macam tuh. Nah, yang untuk obat-obatan kan sebagian. Jadi dia manfaatkan sebagian itu untuk obat-obatan, untuk katalis, sebagian gitu ya. Harus sampai sebatas itu. Jadi tidak ekonomis dia kalau hasil desalinasi dipakai untuk garam yang untuk konsumsi manusia. Gitu ya. Oke, Rizky Habibillah Terima kasih Bu. dari Oki. Oki apa OI? Organ ilir Bu. Oh, iya. Organ ilir. OI, oke. Indralaya ya dong. Iya Bu, dekat. Agak Hmm, dekat sih. Oke, oke. Oke, yang lain? Saya izin bertanya, Mm-mm. tapi untuk pertanyaannya itu mengenai ion exchanger, Bu. Maaf, Bu, jika Ya, gimana? Bu, yang untuk di slide 24 itu kan tentang menghitung kation exchanger, Bu. Mm-mm. Nah, yang untuk bagian yang kedua atau bagian kation yang ada setelah proses lime soda dingin itu dapat dari mana ya, Bu? Untuk nilainya. Oh, dari soalnya. Jadi dia pasti diketahui ppm-nya. Tapi saya lihat kembali tidak ada Bu yang soal 35 ppam, terus 30 ppm itu tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Coba kita lihat. Demin NX jarnya. Iya Bu. Slide 24. Iya Bu. Ke-24. Ini Iya menghitung Bu, yang ion exchanger. 35, 100 sama 30 ppm itu Bu. 130 dan 35. Iya Bu. Itu dapat dari mana ya Bu? Dari soalnya. Artinya gini, soalnya itu memang yang ini. Nah, yang tersisa kan dia dikenakan dulu dengan sudah dingin ya untuk menghilangkan kesadahan. Tadinya kan 50, 75, 110 gitu ya. Nah, kation yang ada setelah proses lem soda dingin itu tinggal ini. Jadi ini dari hasil walaupun tidak disebutkan di sini, tapi ini adalah bawaan dari soalnya bahwa yang tersisa dari proses lem soda itu sekian ini. Jadi dia bisa beda-beda tergantung ya. Bukannya memang ada rumusan sehingga dia dapat angka 35, 100 dan 30. Enggak ya. Baik Jadi Bu. ada ini diketahui. Jadi kalau yang berapa yang akan diolah itu pasti diketahui. Gitu ya. Tersisa berapa yang akan diolah untuk menghitung kebutuhannya itu diketahui. Gitu ya. CA-nya itu 35 dari CaCO3. Oh, di sini malah nggak CA-nya dalam bentuk CaHCO3 ya. Nah, jadi dia kita berpegang pada sini aja. Pegang pada sini bahwa setelah proses yang tinggal tuh ini, jadi ini jadi patokan kita dalam menghitung ya. Ini misalnya pun ada soal yang lain, insya Allah ppm-nya pasti diketahuin ya. Karena itu ada patokan untuk menghitung mgrek A plus dan alhaminnya. Gitu ya. Terima kasih Bu. Ya. Untuk jelasnya ini sebenarnya diambilnya dari buku Prof. Heri kok, silakan aja yang itu. Makanya saya PR saya tugas kamu harus dapat buku itu ya. Nah, yang lain juga tim juga dari situ juga ngitungnya gitu ya. Oke. Absen ada yang bermasalah absennya?